Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Di kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Teguh Falovi. Kisah yang berjudul Lawang Saribu Lelembut. Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian yang ketiga. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Matahari sudah tepat berada di ujung tunggang gunung. Sinar kuning kemasan itu menyorot pekat ke arah rumah nan megah. Sinarnya yang hangat dan indah itu sedang disaksikan sepasang suami istri. Bukan sebagai tontonan indah, melainkan harapan sifat keji yang terdapat dalam diri mereka berdua melebihi iblis. Beberapa kali senyum terlontar dari Mimin dan Karta. Apalagi kini pandangannya tepat ke arah sebelah barat, di mana lowong sasar itu berada. Sebentar lagi, sinar itu hilang, Min. Ayo, segera siap-siap, malam segera tiba, ucap Karta sambil berdiri dari duduknya, mematikan rokok yang dari tadi ia hisap dengan gelisah. Apa mungkin akan datang sekarang juga? Ini tidak biasanya, Karta. Apa akan ada pertanda buruk? Jawab Mimin sangat cemas. Dengan pakaian yang indah yang menyelimuti tubuhnya itu, juga berbagai perhiasan mahal sudah menempel di kedua tangannya. Sudahlah, Min. Memang kamu ini yang selalu berpikiran buruk, jawab Karta sedikit kesal. Sudah berada di belakang pundak Mimin. Tiba-tiba Mimin memutarkan tubuhnya, melihat Karta dengan tatapan marah. Rara anakku, Karta, camkan itu, bisik Mimin perlahan, membuat Karta benar-benar kaget dengan tingkah istrinya yang tiba-tiba berubah. Mimin, kita sudah sepakat, ingat itu, lowong sasar sudah jadi tempat dia, jawab Karta tegas dengan cepat memegang kedua pipi Mimin. Hanya anggukan kepala Mimin berkali-kali ia lakukan. Namun Karta dibuat kebingungan saat melihat kedua bola mata Mimin yang kini mengeluarkan air matanya. Itu, datang, Min, ucap Karta tiba-tiba ketika melihat ke arah halaman belakang rumah. Beberapa pohon-pohonan indah itu bergerak dengan sendirinya. Semakin jelas terlihat, apalagi mereka berdua sedang berada di lantai 2 rumah. Tanpa ada angin kencang yang menerpa bersamaan, gelap malam baru saja tiba. Pertanda seseorang yang sedang mereka berdua tunggu baru saja tiba. Cepat, bawa sesajen itu, Karta, bentak Mimin sambil tergesa-gesa berdiri. Kejanggalan yang terjadi di halaman belakang itu tertangkap kedua mata Dadang. Sudah lebih dari 3 kali Dadang mengucek matanya, menyaksikan keanehan di rumah ini setelah malam kemarin melihat sosok hitam penuh bulu saat Kang Jaka pulang. Dadang masih saja terdiam mematung, melihat ke arah 2 pohon yang terus bergetar. Beberapa daun-daun yang biasa ia sapu pagi hari, kini daun-daun itu sudah secara serempak kembali turun dengan sendirinya. Bersamaan gelap malam yang semakin pekat dan perubahan cepat pada suasana rumah, menjadi pengap dan menakutkan. Siapa itu? Bisik Dadang dengan bulu pundaknya yang sudah berdiri. Bahkan lap yang berada di tangannya begitu saja terjatuh tanpa ia sadari. Bahaya, ini bahaya, ucap Dadang langsung berjalan tergesa-gesa, masuk ke dalam kamarnya yang berada di dekat dapur. Setelah melihat jelas di antara 2 pohon itu, sudah berdiri laki-laki tua mengenakan pakaian serba hitam. Hal mustahil di matanya itu kini benar-benar nyata. Cepat, Karta, cepat. Iya, ayo, kamu duluan, aku bawa ini susah. Suara Mimin dan Karta langsung didengar jelas oleh Dadang, bahkan membuat dirinya yang baru saja menutup pintu kamar langsung kembali terdiam di balik pintu, menumbuhkan jiwa penasaran apa yang akan dibuat oleh 2 majikannya itu. Apa ada kaitannya dengan Rara? Ucap Dadang dengan detak jantungnya yang sudah tidak tenang, penasaran juga pada sosok lelaki tua yang datang dengan cara aneh barusan.
Langkah kaki Mimin dan Karta baru saja terdengar melewati kamar Dadang, namun seketika hilang. Dadang mendengar jelas seperti ada suara dengkul yang keras terkena keramik rumah dan suara wadah tampah. Bersujud, Bapak dan Ibu, ucap Dadang terbata-bata, semakin heran dengan apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu kamarnya itu. Ampun, Mbak. Maaf, Karta tidak mengetahui kepada Abah berdiam di sini. Ayo, masuk ke dalam, Mbak. Ucap Karta sudah bersujud di sebuah wadah penuh dengan sesajen, kembang-kembang dan darah. Hal yang sama juga sudah Mimin lakukan. Walaupun Mimin merasa aneh, lelaki tua yang selalu mengenakan pakaian hitam sejak pertemuan pertamanya di dalam leweng sasar sedang memegang sebuah handuk putih kecil yang biasa digunakan Dadang. Kepala Mimin dan Karta tetap berada di dekat kaki Mbah Sugi. Dengan harap-harap cemas dalam diri mereka masing-masing, mata Mbah Sugi terus berkeliling rumah. Sesekali senyum lebar keluar dari mulutnya. Bangun kalian, ucap Mbah Sugi dengan suara khasnya yang serak dan basah. Baik, Mbah, jawab Karta dengan gemetar, melihat Mbah Sugi sudah menatapnya tajam. Ada hal jauh lebih penting yang harus saya katakan, tegas Mbah Sugi sambil menabur bunga-bunga di dalam wadah itu tepat ke arah wajah Karta dan Mimin, membuat apa yang sedang Mimin cemaskan seolah terjadi, walaupun suami istri itu belum mengetahui pasti. Apa, Mbak, yang sebenarnya terjadi? Dari kemarin malam sejak adik saya Jaka tiba ke rumah ini, dan ketika Rara sudah bersama Abah di leweng sasar, rasanya saya tidak pernah tenang, ucap Mimin tiba-tiba, membuat Karta kaget dengan pengakuan istrinya itu. Mbak Sugi seperti tahu apa yang dicemaskan Mimin, dan memang malam inilah tujuan Mbak Sugi untuk membicarakannya. Ada beberapa orang yang mencoba mengacaukan niat kalian berdua. Terlebih mereka bukan sembarang orang. Sarebu lelembut di dalam leweng sasar merasa terusik keberadaannya. Namun pagar-pagar itu tidak akan mudah mereka lewati untuk sampai di mana tempat biasa kita berjumpa. Tapi ingat, jangan sampai semuanya berdampak pada resiko perjanjian kalian, ucap Mbak Sugi. Sudah mengetahui di dalam kamar yang tepat berada di samping ia berdiri, ada seseorang yang sedang mencoba menguping pembicaranya itu. Bah, katakan siapa, biar Karta bereskan dengan cepat, saut Karta yang sudah merasakan kecemasan karena baru pertama kali Mbak Sugi menunjukkan raut wajah yang sangat waspada. Tenang saja, satu persatu akan mati. Yang pertama pemilik handuk ini, kedua lelaki yang tiba kemarin malam ke rumah ini, selain adik kamu Jaka, jawab Mbak Sugi sambil tersenyum. Namun untuk Dadang yang mendengar ucapan itu semakin jelas karena telinganya sudah menempel dari tadi di kayu pintu, membuatnya langsung ketakutan. Apalagi ia baru sadar bahwa memang menjatuhkan handuk kecilnya sebelum masuk ke kamar. Bahaya ini, ucap Dadang terbata-bata. Belum saja pikiran ketakutannya semakin menyelimuti dirinya, tiba-tiba Dadang mendengar suara hentakan sangat keras menghantam keramik. Lepaskan saja binatang yang mempunyai handuk ini, secepatnya akan terkena jerat kematian, Min, bisik Mbak Sugi dekat dengan telinga Mimin yang masih tertunduk, membuat Mimin langsung mengerti pada ucapan itu dan sudah mengetahui satu nama orang yang selama ini bekerja di rumahnya. Disusul teriakan kencang Karta. Tahan Karta, tahan, bisik Mimin, langsung menutup mulutnya. Karta yang terbuka lebar. Di lengan kirinya sudah keluar darah mengalir diikuti senyuman Mbak Sugi yang sudah berjalan ke arah pohon besar tempat di mana barusan ia datang. Ayo bangun Karta, biar nanti aku bereskan sesajen dan bunga itu. Cepat ke kamar, ucap Mimin tergesa-gesa diikuti langkah kaki Karta yang terus memegang tangannya yang terus mengeluarkan darah. Siapapun mereka, Min, aku berjanji, yang mengganggu tujuan kita akan aku habisi. Darah mereka harus berada tepat di tanganku, jawab Karta dengan sangat kesal. Jangan gegabah, aku sudah memahami sesuatu Karta, ucap Mimin. Dadang yang masih menguping ucapan Mimin dan Karta semakin ketakutan. Apalagi tidak bukan nama yang akan dihabisi Mbak Sugi dan Karta adalah dirinya, membuat ia langsung berjalan ke arah meja di dekat ranjang kamarnya untuk mengambil kunci motor untuk segera pergi dari rumah ini. Harusnya segera kasih tahu Jaka, Mimin dan Karta sudah gila.
ucap Dadang dengan cepat. Keyakinannya bertambah akan penyebab hilangnya Rara, anak yang malang itu. Baru saja kunci motor itu berada tepat di tangan Karta dan akan mengenakan jaket kulit. Tiba-tiba lemari besar yang berada tepat di depannya itu terbuka dengan sendirinya, membuat Dadang langsung terdiam. Aneh, ucap Dadang memandang ke arah dalam lemari. Sudah tergantung banyak pakaian salin yang ia kenakan. Tolong, Mang, aku di sini. Membuat Dadang terus melihat ke arah dalam lemari yang baru saja terbuka lebar. Namun ia tidak melihat wujud apapun selain suara yang semakin jelas. Suara yang ia yakini persis seperti suara Rara. Tolong. Suara itu semakin jelas terdengar, membuat Dadang perlahan mendekat ke arah di mana baju-baju tergantung berjajar. Bersamaan bulu pundaknya sudah berdiri dari tadi dan keringat mulai membasahi wajahnya. Mang, di sini. Tiba-tiba suara bentakan terdengar dari belakang tubuh Dadang, membuat ia langsung membalikkan badannya dengan cepat. Namun tidak mendapati wujud apapun. Nafasnya sudah terdengar ngos-ngosan. Keadaannya semakin ketakutan. Ia sudah kembali mendengar suara gantungan baju yang terbuat dari kayu itu bergeser dengan perlahan. Saya di sini. Mati kamu. Ah! Teriak Dadang sangat kencang. Beruntungnya masih sedikit bisa menghindar dari sesuatu yang tajam itu. Lebih mirip seperti kuku yang sudah mendarat di punggungnya itu berhasil merobek kulitnya. Seketika mengeluarkan darah, membuat baju yang menutupi punggungnya robek bersamaan darah semakin banyak keluar. Rara, ucap Dadang semakin panik. Di antara celah gantungan pakaian dalam lemari, malah ia melihat wajah Rara yang sudah pucat. Dengan urat-urat di wajahnya terlihat keluar, serta di mulutnya sudah keluar darah hitam. Dengan sangat cepat Dadang mengambil jaket dan kunci motor. Pandangannya sudah kabur melihat ke arah Rara, karena ia harus menyelamatkan dirinya terlebih dahulu. Apalagi kini tubuh Rara sudah kembali dalam dekapan tangan besar hitam penuh bulu, salah satu sosok yang malam kemarin. Jaka harus tahu ini, ucap Dadang sudah melangkah tergesa-gesa sambil memakai jaket untuk menutupi bajunya yang robek. Namun rasa perih di punggungnya semakin ia rasakan. Dadang berjalan cepat menuju pintu samping yang akan membawanya ke arah di mana motor tuanya terparkir di halaman depan. Bahkan ia sudah tidak berpikir untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Karta dan Mimin dengan kondisi seperti ini. Dadang! Baru saja Dadang berada di atas jok motornya, malah suara teriakan Mimin yang ia dengar membuatnya langsung berbalik badan sambil menahan rasa perih di punggungnya. Apalagi Mimin malah berjalan semakin mendekat, seolah Mimin tahu apa yang sudah menimpa pembantu satu-satunya di rumahnya itu. Saya mau izin pulang ke kampung, Bu. Pagi balik lagi, ada urusan penting, ucap Dadang berusaha tenang. Walaupun keringat sudah mengucur membasahi wajah karena harus menahan rasa sakit akibat darah yang terus keluar di punggungnya, bekas cakaran sosok di kamarnya barusan. Apalagi Dadang sudah melihat Karta berdiri di dekat pagar lantai 2. Sedang memandangnya tajam penuh amarah, seperti akan memakannya hidup-hidup. Oh, begitu. Iya boleh, Dang. Sekalian tengok Mak Enda ya, Dang. Katanya lagi sakit. Sama ini satu lagi, nanti jangan ketinggalan handuk kamu di dapur ya, ucap Mimin sambil tersenyum penuh arti, membuat Dadang semakin keringat dingin. Dadang hanya memaksakan kepalanya mengangguk dan semakin mempunyai keyakinan bahwa Mimin dan Karta sudah mengetahui semuanya, bahkan termasuk tujuannya malam ini untuk menemui Jaka. Baik, Bu, jawab Dadang terbata-bata. Langsung menerima handuk yang Mimin berikan, kemudian kaki kanannya sudah menginjak pedal gigi motor agar segera meninggalkan rumah itu. Raut kekecewaan terlihat dari wajah Karta. Bahkan ia mematikan rokok dengan cara diinjaknya dengan kesal, manakala membiarkan Dadang pergi begitu saja, menuruti rencana Mimin dan lebih percaya pada apa yang akan dilakukan Basuki kepada Dadang. Jika harus tahu semua ini, setidaknya aku harus selamat sampai rumah Mak Enda, ucap Dadang. Terus melaju bersama kendaraan roda 2-nya dengan cepat, menahan rasa sakit di punggungnya yang semakin menjadi. Ia merasakan seperti bukan luka biasa, karena semakin lama membuat tubuhnya lemas. Namun ada pesan yang harus segera Jaka dengar. Apalagi raut wajah pucat Rara yang mengenaskan itu terus tergambar dalam pikirannya.
Beberapa kali motor yang digunakan Dadang hampir menabrak pembatas jalan, namun terus ia paksakan sekuat tenaga karena masih ingat dengan ucapan Jaka malam kemarin yang menitipkannya pesan. Malah kenyataan gila lain yang harus melibatkan dirinya sebagai saksi di rumah Mimin dan Karta. "Wah!" teriak Dadang sekuat tenaga karena perihnya berkali lipat. Angin malam ini tidak seperti biasanya. Jauh lebih kencang menerpa sebuah rumah yang hampir saja rubuh. Pohon-pohon di sekitar dan tanaman itu ikut bergerak memberikan pertanda mara bahaya yang sedang menimpa keluarga pemilik rumah. Beberapa warga kampung dan sepuh masih berusaha mencari keberadaan Rara, namun belum menemukan petunjuk pasti. Serempak dengan kabar banyaknya anak-anak seusia Rara bersamaan hilang dari beberapa kampung tetangga, yang kini kabarnya sudah sampai di telinga para warga. Dari arah barat. Tidak biasanya angin malam ini kencang sekali. Apa mungkin ini pertanda pada keadaan Rara? Hanya ucapan itu yang terlontar malam ini dari sesepuh kampung. Sudah melakukan berbagai cara lain dalam pencarian itu, termasuk cara ritual yang mereka anggap pemberian dari orang tua mereka sebelumnya, namun selalu nihil tanpa hasil. Terlebih rasa iba dari para warga kampung pada keluarga Maenda dan Jaka, ditambah tidak ingin selanjutnya anak mereka lah yang menjadi sasaran. Juga tidak lepas pertanyaan besar mereka menjadi satu, kemana Mimin dan Karta yang belum sama sekali datang, padahal anak yang hilang itu adalah darah daging mereka. Suara pintu rumah Maenda terdengar baru saja dikunci oleh Gama, serta memperhatikan keadaan di luar. Dengan gelap malam semakin pekat dan suara angin yang semakin kencang. Jangan sampai ini pertanda dari Budi. Dia harus selamat. Terlalu cepat untuk dia mati, bisik Gama. Pandangannya lurus melihat ke arah barat, di mana Leweng Sasar berada. Walaupun dalam hatinya tetap yakin Meong Hideng akan bersama Budi, sesuai yang diperintah Gama sebelumnya. Dua tubuh perempuan tua dan lelaki lebih tua dari Gama baru saja dengan susah payah Gama baringkan di dalam sebuah kamar. Gama meyakini kamar ini biasa ditempati Rara dengan banyaknya buku-buku pelajaran sekolah yang tersusun rapi di sebuah kamar yang seharusnya sudah tidak layak ditempati. Kedua mata Maenda masih terlelap. Tubuhnya sangat lemas setelah dirasuki oleh sosok dari Leweng Sasar. Namun Gama merasakan sesuatu yang aneh ketika memperhatikan ke arah matanya. Serempak dengan gerakan mulut Maenda yang perlahan terbuka. "Teman kamu akan mati malam ini juga di Leweng Sasar," ucap Maenda sangat pelan. Gelang gengge dalam saku celana Gama segera ia keluarkan dengan cepat, karena yakin ada sosok lain yang masuk kembali ke tubuh Maenda. "Wah!" Tiba-tiba kedua mata Maenda melotot sekuat tenaga, melihat ke arah Gama, namun kembali tertutup saat Gama menempelkan gelang gengge itu ke belakang kepala Maenda. "Bahaya atau tidak, cepat sadar. Aku harus pastikan keadaan Budi juga," ucap Gama sambil mengeluarkan satu botol kecil berisikan wangian yang ia bawa sejak sore tadi. Dengan cepat wangian itu diusapkannya ke arah lubang hidung Maenda dan Jaka, membuat tubuh mereka langsung bergetar hebat, sambil Gama terus membacakan amalan dalam hatinya. "Tenang, Mak, jangan dulu berbicara. Atur nafas Ma agar tidak sesak," ucap Gama sambil terus mengangkat kepala Maenda agar berada tepat di atas bantal. "Pak Gam, apa yang terjadi?" ucap Jaka tiba-tiba baru saja tersadar. Tangannya masih berada tepat di bagian dada. "Mungkin ini Nagama bisa jadi petunjuk malam itu tersisa benda ini sejak Rara pergi dari rumah," saut Maenda sambil tangannya bergerak menuju saku baju yang ia kenakan. Seketika keluarlah satu benda yang langsung Gama terima. "Pecahan kemenyan hitam," bisik Gama dalam hatinya. Terasa tangannya tiba-tiba panas. Jaka bahkan terlihat kaget ketika baru pertama mendengar perkataan Maenda barusan. Hanya melihat ke arah Gama yang sedang melihatnya tajam dan merasakan panas yang luar biasa, sehingga dengan cepat ia masukkan ke dalam saku celana bersama gelang gengge, membuat pecahan kemenyan itu seketika meredam panasnya. "Baik, Mak, ini jalan ikhtiar saja. Kalaupun ia dari benda ini ada petunjuk, semoga mempermudah semuanya untuk menemukan keberadaan Rara," ucap Gama.
sambil membantu Jaka yang segera ingin berdiri dari posisi tidur terlentangnya itu. Baru saja Jaka akan membuka mulutnya untuk berbicara, tiba-tiba ia dan Gama mendengar suara motor yang baru saja berhenti di depan rumah. "Budi tidak mungkin sudah kembali," ucap Gama. "Kang, Kang, Kang Jaka, ini Dadang." Suara kencang itu namun tiba-tiba hilang begitu saja. Malah berganti dengan suara orang yang terjatuh tepat dari arah pintu depan pintu. "Suara Dadang itu, pembantu di rumah orang tua kandungnya Rara," ucap Jaka, memaksakan tubuhnya yang berangsur pulih untuk berjalan. Namun anehnya Maenda hanya mengeluarkan air mata setelah mendengar nama Rara. Manakala pintu rumah terbuka, lelaki dengan mengenakan jaket kulit itu sudah tergeletak dengan bersusah payah membuka jaketnya sambil menahan sakit. "Tolong Kang," ucap Dadang meringis kesakitan. Sudah berjuang setengah mati membawa kabar yang terjadi di rumah Mimin dan Karta. Ketika Gama dan Jaka membantu untuk membuka jaketnya dan membangunkan tubuh Dadang, mereka berdua langsung terkejut dengan luka yang mendarat di punggung Dadang. Darah masih keluar dari bekas luka itu. "Mimin dan Karta gila, Kang Jaka. Mereka mungkin menubalkan Rara pada sosok gaib. Saya saksinya mendengar pembicaraan mereka barusan, dan saya akan dihabisi mereka berdua. Tolong saya," ucap Dadang ketakutan dengan keringat yang terus mengalir di wajahnya. Gama langsung mengobati luka dari punggung Dadang. Hal itu disaksikan jelas oleh Maenda, membuat dirinya semakin bersalah setelah barusan mendengarkan segala penjelasan Jaka yang terjadi di rumah Mimin. "Mak, nanti usapkan saja air ini ke punggung Dadang dan wajah Mak. Saya harus pinjam dulu motor Dadang. Harus susul Budi terlebih dahulu. Saya pasti balik lagi. Semuanya akan saya pastikan sebelum berangkat, termasuk tidak akan ada lagi sosok itu kembali. Dan semoga ini petunjuk untuk menemukan Rara," ucap Gama semakin cemas akan keadaan Budi malam ini. Apalagi luka di tubuh Dadang sudah bisa Gama pastikan berasal dari sosok yang sama sebelum sudah memasuki tubuh Maenda. "Orang itu sakti. Bisa datang dan pergi dengan aneh. Saya lihat dengan mata kepala saya. Sesajen juga sudah sering Mimin dan Karta lakukan. Mungkin itu untuk kehendak gila mereka. Tega sekali," jawab Dadang, langsung memberikan kunci motornya kepada Gama. Jaka hanya mengangguk sambil mengikuti langkah Gama yang tergesa-gesa keluar rumah. Pandangan Gama cukup tenang, tidak ada lagi sosok-sosok dari Lowong Sasar. Walaupun suasana rumah menjadi sangat mencekam malam ini. "Dadang dan Mak mungkin akan sedikit sulit untuk pulih, tidak seperti Mang Jaka. Sisa air di dalam suruh mereka minum juga ya Mang. Saya pamit dulu, tidak akan lama kembali lagi," ucap Gama langsung menaiki motor Dadang. "Ah, sakit." Teriakan suara Dadang sudah terdengar kembali, membuat Jaka segera memasuki rumahnya. Namun tidak Gama pedulikan lagi, karena ia tahu itu reaksi dari air yang membersihkan lukanya. Terlebih Gama malah sangat menghormati bagaimana perjuangan Dadang bisa sampai ke rumah Jaka dengan membawa pesan yang teramat penting. Di bawah langit malam yang pekat dan waktu terus bergerak, kini laju kendaraan roda 2 yang Gama kendarai melesat ke arah barat, di mana Lowong Sasar berada. Kekhawatiran kepada Budi semakin besar, apalagi ia sangat paham apa saja bisa Budi lakukan di tanah kelahirannya. Dari siapa bantuan itu akan hadir? Lowong Sasar pasti berbeda pada saat Mbak Amar yang menjaganya, bisik Gama. Kembali teringat perkataan Ki Dudui, segala petunjuk yang menjadi benang merah untuk Gama terus ia rangkai dalam pikirannya. Benda kemenyan hitam yang ia yakini adalah undangan dari sosok Lowong Sasar hadir ke rumah Rara, perlahan bisa ia pastikan. Apalagi benda itu sudah berada di dalam saku celananya saat ini. Tidak banyak waktu, harus segera ditemukan Rara. Sudah jelas semuanya, ucap Gama. Tidak akan lama sampai karena sudah terlihat jembatan besar dan aliran sungai, membuatnya langsung menarik nafas cukup dalam dan membuangnya secara perlahan. Tidak ingin hal buruk terjadi pada Budi. Baru saja kendaraan roda 2 melewati tugu nama yang sudah hampir tidak terbaca, bertuliskan Kampung Wetan Tilas Jaya, membuat Gama semakin cepat menarik gas motornya. Ada yang aneh, tidak biasanya, ucap Gama perlahan setelah menemukan tempat untuk menyimpan motor.
Angin yang berembus dari ujung kampung, tepatnya berada di pintu masuk menuju lowong sasar itu, membawa seperti pertanda yang Gama rasakan, membuatnya langsung berjalan tergesa-gesa melalui samping kampung. "Jangan sampai, Budi," ucap Gama sudah dibasahi keringat dalam tubuhnya. Bahkan Gama merasa aneh, ada beberapa warga yang berkumpul cukup banyak, tidak seperti cerita Budi kepadanya. Jika malam datang, warga kampung tidak ada yang berani keluar rumah. Namun malam ini malah sebaliknya. "Anak saya hilang, anak saya. Serempak banyak anak hilang." Hanya ucapan-ucapan panik dan ketakutan saja yang Gama dengar dari para warga. Namun ia memperhitungkan dirinya yang tidak bisa langsung mendekat ke arah mereka. Apa sama dengan hilangnya Rara? Ini semakin tidak bisa dibiarkan, ucap Gama langsung kembali berjalan melalui samping kampung. Sudah bertahun-tahun langkahnya kini kembali ke tempat di mana Budi berasal. Perasaan semakin berkecamuk. Dalam beban masalah kali ini, ia harus bergerak lebih cepat dari biasanya. Yakin, orang tua Rara akan jadi bulan-bulanan Budi jika benar-benar merekalah dalang utamanya, bisik hati Gama. Langkah kakinya sudah berada di ujung kampung wetan Tilas Jaya dan sedang berjalan menanjak menuju tanah bekas rumah Budi dahulu kala berdiri. Anehnya kini angin dari arah lowong sasar berhembus semakin kencang, seolah menyambut kedatangan Gama, membuat Gama semakin kebingungan, apalagi ia hanya berjalan seorang diri. Astagfirullah, ucap Gama melihat seseorang dalam posisi tengkurap. Bagian wajahnya sudah bersentuhan dengan tanah tanpa bergerak sedikit pun. "Gama, Gama!" Teriakan dari seseorang yang Gama kenal terdengar jelas, membuat dirinya benar-benar kaget dan langsung membalikkan badan. "Mang Idim?" ucap Gama heran. Mang Idim tidak langsung berbicara. Tubuhnya sedikit tertunduk sambil mengatur nafasnya yang masih ngos-ngosan, membuat Gama langsung memerhatikan sekitar. Sementara Mang Idim hanya menganggukkan kepalanya melihat ke arah orang yang tengkurap itu. "Jangan sampai itu Karni. Kamu jangan dulu masuk ke dalam leweng sasar, Gam. Bahaya. Untung Amang tidak terlambat. Barusan Amang sudah dari rumah Jaka. Semuanya sudah Amang pastikan aman," ucap Mang Idim tergesa-gesa. "Tapi Mang, Budi masih di dalam dan belum kembali. Ini bahaya," jawab Gama. Namun langsung terdiam ketika Mang Idim dengan perlahan membalikan tubuh orang yang berada dekat di kakinya itu. "Karni, benar," ucap Mang Idim ketika melihat wajah Karni masih terlelap. Namun nafas yang keluar dari lubang hidungnya masih normal, pertanda masih hidup. Namun Gama cukup kaget ketika melihat dari saku celana Karni mengeluarkan kemenyan hitam. Kemenyan yang sama sebelumnya Maenda berikan kepada Gama dan sekarang berada di dalam saku celananya. "Dengar Gama, ini pesan penting dari Ki Dudui. Sudah abaikan dulu apa yang kamu lihat itu. Amang dan kamu memahami sesuatu yang sama," ucap Mang Idim. Semakin panik, sudah berdiri dari posisi jongkoknya. Bahkan anehnya, membenarkan posisi Karni seperti sebelumnya. "Pesan apa Mang dari Ki Dudui?" tanya Gama semakin penasaran. "Di dalam kampung banyak roh-roh anak-anak yang belum kembali dari dalam leweng sasar. Bantu mereka, jangan sampai masuk ke dalam leweng sasar. Cukup dari sana saja, itu lebih penting malam ini. Bawa motor Amang pulang temui Ki Dudui di rumah Amang. Biar motor Dadang Amang yang bawa ke rumah Jaka. Dan jangan dulu ganggu Budi di dalam leweng, biarkan saja. Nanti Ki Dudui yang menjelaskan," ucap Mang Idim sangat tegas sambil memberikan kunci motornya. Begitu juga dengan Gama. "Pantas saja angin berhembus beda Mang dari tadi. Seperti ada orang lain yang mengacau di dalam sana," jawab Gama memandang lurus ke arah leweng sasar. "Cepat sekarang, agar anak-anak itu sadar dan biarkan Karni seperti ini saja. Cepat Gam, mungkin juga Budi sedang dibantu seseorang di dalam sana. Bantuan yang selama ini kita tunggu." "Itu perkataan Ki Dudui," ucap Mang Idim kemudian berjalan tergesa-gesa kembali berbalik badan dan berjalan tergesa-gesa untuk memastikan keadaan di dalam kampung. Namun tidak membuat Gama terhenti langkahnya, malah ia semakin merasakan ada sesuatu keanehan dari arah leweng, membuat kakinya kembali berjalan meninggalkan tubuh Karni yang tergeletak begitu saja. Tangannya sudah memegang gelang tinggi, apalagi kini sudah satu lurusan dengan pintu masuk leweng sasar.
Bantuan siapa? Kenapa mereka sudah tiba di tempat ini? Ucap Gama semakin penasaran. Angin yang semakin kencang sudah menerpa Gama berkali-kali. Tidak biasanya Gama yang biasanya tenang kini merasakan sesuatu aneh dari arah lowong sasar. Ada seseorang tidak berwujud, ucap Gama perlahan setelah berada sangat dekat dengan pepohonan tinggi yang menjulang. Kedua matanya masih memperhatikan sekitar. Nafasnya sudah mulai tenang, namun genggaman tangan pada gelang giginya semakin erat. Perlahan matanya terpejam dengan hatinya membaca sebuah amalan. Karena baru merasakan sesuatu yang berbeda, bukan hanya dari lowong sasar, namun hal lain yang ia rasakan. Roh anak-anak, bisik hatinya kaget. Apalagi sekarang malah ia mendapati seorang lelaki dengan tangannya memegang keris. Jadi, kamu setan yang merampas sukma mereka, ucap Gama dengan lantang. Apalagi perkataan Mang Idim terbukti langsung di hadapannya. Merasa bahwa di depannya itu bukanlah sembarang orang, Gama tidak ingin mengambil resiko lebih jauh. Apalagi ia harus memastikan keadaan Budi. Suara gelang gengge dalam genggaman Gama sudah terdengar dibunyikan, membuat lelaki di hadapannya itu terkesima, namun seperti mengetahui apa yang Gama lakukan. Hingga kaki kanan Gama menghentakkan ke tanah sebanyak 3 kali untuk mengundang kedatangan Meong Hideng. Tidak berselang lama pepohonan ikut bergetar bersama angin yang semakin kencang. Kedatangan Meong Hideng sudah dirasakan Gama dan juga lelaki yang kini berhadapan dengannya itu seperti kaget dengan sosok Meong Hideng yang datang dengan perawakannya yang sangat besar. Suara daun-daun yang terkena hembusan angin menjelma sebagai saksi bisu menyaksikan pertemuan Budi dengan seorang pemilik sarung lusuh. Ketika Budi dan lelaki yang belum diketahui namanya itu sama-sama mendengar teriakan melengking kencang dari dalam lowong sasar. Budi sudah menyadari bahwa lelaki itu bukanlah sembarang orang. Apalagi sarung lusuh yang sudah berkali-kali ia lihat selalu menempel di tubuhnya kini berada tepat di tangan Budi. Tatapan buas Budi bak binatang yang akan menerkam mangsanya berlawanan dengan lelaki itu yang masih berusaha tenang. Walaupun kini mereka berdua secara bersamaan sedikit mundur dari tempatnya berdiri. Daun-daun pohon yang awalnya bergerak terkena hembusan angin kini semakin berisik mengeluarkan suara, seperti akan ada sesuatu yang datang. Itu yang aku tunggu, ucap Budi dalam hatinya. Semakin curiga bahwa lelaki di depannya itu adalah musuhnya yang mengundang makhluk yang akan segera tiba itu. Untuk apa tujuan kamu datang ke tempat ini? Ucap Budi dengan tegas. Kembalikan dulu sarungku, nanti kamu paham, sarung itu tidak akan berguna di tangan kamu. Jawab lelaki itu jauh lebih tegas. Apalagi Budi merasakan sesuatu yang sama ketika ia berada dekat dengan Gama. Ada yang melindungi lelaki itu yang Budi rasakan. Lawang ini terlarang. Tidak ada alasan apapun untuk kamu masuk ke dalam hutan ini, ucap Budi berusaha jauh lebih tenang, walaupun tatapannya semakin tajam. Ah, jangan bikin tambah pusing. Nyawa teman-temanku lebih penting dari aturan hutan ini. Aku harus cepat mengejar mereka, jawab lelaki itu melihat tajam ke arah depan lewang. Belum sempat membalas ucapan orang itu, Budi menyadari kedatangan sesuatu sosok yang ia rasa sangat berbahaya. Awas, teriak Budi dengan kencang. Mundur. Sebuah cakaran dari makhluk perempuan tanpa busana tiba-tiba muncul begitu saja. Perawakannya jauh lebih menjijikan, dengan hanya mengenakan selendang yang berusaha menutupi bagian payudaranya yang menjulang panjang. Ini, tangkap, ucap Budi melemparkan sarung lusuhnya. Membuat Budi sangat kaget melihat sosok yang kini berada tidak jauh dari tempatnya berdiri. Malah sebaliknya, lelaki itu tersenyum ketika menangkap lemparan Budi, karena Budi merasa bahwa lelaki yang dari tadi berhadapan dengannya itu bukanlah musuhnya. Sosok perempuan itu menatap tajam ke arah Budi dan lelaki yang bersebelahan dengan Budi, sambil memainkan rambutnya dengan wajah pucat yang menyeramkan. Apalagi dalam mulutnya sudah keluar lendir hitam. Aku akan habisi kalian berdua, beraninya mengganggu tempat ini. Wewe gombel, ucap Budi perlahan. Gak salah lagi. Lelaki itu mengangguk mengiyakan ucapan Budi. Jangan sekarang, bisik hati Budi yang kini teringat ucapan Gama bahwa kedatangannya hanya untuk memastikan.
Tanpa sadar, tiba-tiba tendangan kencang mendarat di lengan Budi, membuat tubuhnya langsung terjatuh. Itu adalah perbuatan pria itu. Budi sempat bingung, namun ia tersadar ternyata serangan itu berbarengan dengan cakar panjang yang hampir saja mengenai tubuh Budi. Saya Cahyo, harusnya tendangan saya nggak sesakit cakaran makhluk itu kan, Mamang Gondrong, ucap lelaki bernama Cahyo. Saya Budi, terima kasih. Seharusnya kamu tidak memanggilku dengan sebutan itu, Cahyo, jawab Budi dengan kesal. Mamang Gondrong lebih cocok. Sosok itu mengincar kamu, Mamang Gondrong. Salah-salah, kamu bisa mati. Minggir, ucap Cahyo dengan terlihat di bagian tangannya berubah seperti sangat kuat. Dan hal itu disaksikan Budi langsung. Bahkan ketika sosok perempuan bernama Wewe Gombel itu semakin mendekat, malah Cahyo menarik tubuh Budi untuk segera menjauh. Padahal Budi masih penasaran pada kodam pelindung yang berada di tubuh Cahyo itu. Makhluk itu terlalu kuat untuk kita lawan berdua. Sepertinya ada hal yang lebih penting yang harus kita urus. Tahan dulu dirimu, Mamang Gondrong, ucap Cahyo tergesa-gesa berjalan begitu saja diikuti Budi yang masih heran dengan kemampuan Cahyo. Setidaknya apa yang ia lakukan bisa menyelamatkan dirinya dari perintah Gama. Akan mati kalian, teriak Wewe Gombel sangat kencang. Budi dan Cahyo sudah hampir keluar dari lowong sasar. Dengan rasa penasaran Budi yang menggebu-gebu pada sosok Wewe Gombel itu. Dari mana kamu, Cahyo, berasal? Tanya Budi tiba-tiba, merasakan bahwa orang inilah yang ia nantikan, yang bisa membantu permasalahannya saat ini. Panjang ceritanya, Mamang Gondrong, jawab Cahyo dengan sikap yang baru Budi pahami. Sangatlah jauh berbeda antara langit dan bumi jika dibandingkan dengan Gama. Namun Budi merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dan hebat dari dalam dirinya. Apalagi kini sarung lusuh itu sudah dikenakannya kembali. Biarkan dulu saja, kita nanti kembali ke tempat ini dan akan sama-sama kita habisi sosok-sosok itu. Tapi sangat berbahaya kalau Mamang Gondrong sendirian bertemu makhluk itu lagi. Lanjut Cahyo tiba-tiba berhenti. Benar, aku tidak menyangka ada sosok itu di hutan ini. Akan berbahaya, ucap Budi semakin penasaran. Kliwon, teriak Cahyo tiba-tiba sambil pandangannya lurus ke atas. Kemudian tubuhnya berputar agar suaranya terdengar ke seluruh isi lowong. Seketika, pohon-pohon besar yang memiliki daun-daun yang lebat itu bergerak, seperti menyambut kedatangan satu makhluk. Bahkan beberapa pohon seperti menerima pijakan binatang yang bergerak sangat cepat di atas. Hal itu disaksikan oleh Budi dan semakin kebingungan. Semakin jelas dilihat oleh Cahyo dan Budi. Bahkan untuk Budi tidak menyangka, tiba-tiba seekor kerat dengan ekor yang sangat panjang sudah berdiri cukup dekat dengan Cahyo. Woi, jangan ngeliatin aja, sini bantu, ucap Cahyo pada kera yang bernama Kliwon. Cahyo, dari mana sosok kera itu? Tanya Budi semakin heran. Dia teman saya, Kliwon. Mungkin dia bisa membantu Mamang Gondrong di hutan ini. Walaupun sepertinya aku yakin Mamang Gondrong lebih tahu tentang seluk-beluk hutan, jawab Cahyo. Membuat keyakinan Budi bertambah bahwa Kliwon bukanlah sembarangan binatang. Sama halnya Meong Hideng ketika bersama Gama. Namun Budi masih penasaran pada sosok pelindung Cahyo. Padahal belum lama bersama, namun yakin Cahyo mempunyai hal lain di balik tingkahnya yang kadang membuat Budi heran. Ada waktunya, tunggu saja Mamang Gondrong. Tidak usah penasaran seperti itu, seperti mau memakan aku hidup-hidup. Lagian, daging aku lagian pahit rasanya, jawab Cahyo mengetahui rasa penasaran Budi. Ya, akan aku habisi siapapun yang mengacau di tanah kelahiranku, ucap Budi mengeluarkan sifat aslinya. Membuat Cahyo semakin salut dengan pembelaan Budi pada tanah kelahirannya yang sedang dilanda masalah. Aku pasti bantu. Kliwon akan bersama kamu Mamang Gondrong. Sugi menunggu hari sialnya tiba. Tenang saja, ucap Cahyo sambil berjalan, seperti memahami sesuatu yang terus Budi perhatikan. Seorang lelaki tua baru saja merasa dirinya benar-benar tenang, manakala jejak langkah masa lalu Kilang Samana membuahkan bukti didengar langsung oleh Gama. Ketika baru saja menerima tamu-tamu yang dianggapnya adalah jawaban atas kecemasan, tamu-tamu hebat yang bisa menyelinap di antara hiruk-pikuk kehidupan dengan ilmu-ilmu yang luar biasa dan tidak disangka,
Firasat kakek tua itu berbuah kenyataan. Bagaimana Budi kek? Apa kita tunggu saja? Budi harus tahu duduk perkara Mbak Sugi dan hilangnya Rara. Bahkan soal Abah, Pak Lek Bimo, dan Danan yang sudah berbicara begitu penting kepada kita kek. Ucap Gama masih menanti Budi kembali. Nanti juga Budi mungkin punya kejutan dari Leweng Sasar, Gam. Tunggu saja, jawab Ki Dudui sambil meminum kopi hangat. Pintu dapur rumah Ki Dudui masih terbuka lebar. Angin malam sudah benar-benar masuk, namun belum ada satupun pertanda kedatangan Budi ataupun Mang Idip. Kuncinya saling membantu. Pendekar atau orang-orang hebat termasuk Danan mempunyai lelakon yang tidak mudah. Semakin banyak ia membantu, bukan semakin lelah, tapi semakin berguna ilmunya, Gam. Itulah hukum hidup yang akan terus berlaku, ucap Ki Dudui tiba-tiba. Apa masih banyak kek peninggalan benda-benda kilang samana? Tanya Gama semakin penasaran setelah mengetahui cerita sorban yang keluar dari mulut Abah dan pertemuannya dengan Danan yang tidak biasa. Merasa bahwa dirinya tidak sendiri mempunyai kelebihan seperti ini. Namun cobaannya memang tidaklah mudah. Waktu dan perjalanan harus ditebus. Hal yang sama, Gama. Kita belajar dari Danan. Danan semoga bisa memberikan kamu pelajaran, dan begitu juga kamu kepada Danan. Jejak puluhan tahun bukan hal mudah. Sebuah benda hanya segelintir peninggalan kilang samana. Kita lihat ke depannya seperti apa. Bantulah mereka, agar mereka juga membantu kita menemukan Rara. Waktu kita tidak banyak, agar kamu mengetahui seluruh kemampuan Meong Hideng seperti apa, ucap Ki Dudui dengan tenang. Gama hanya menganggukkan kepalanya, memahami semua ucapan kakeknya itu. Apalagi ini bukan kali pertama ia menjalani perjalanan dalam bentuk masalah seperti ini. Baru saja Gama akan kembali berbicara, tiba-tiba terdengar suara motor dari arah depan rumah Ki Dudui. Itu datang, Gam. Beritahu saja Budi, kakek perlu istirahat duluan. Lagian, Budi tidak datang sendiri kali ini, ucap Ki Dudui sambil berdiri dari duduknya. Ucapannya tentu membuat Gama bingung. Assalamualaikum. Suara Budi sudah Gama dengar jelas, namun ia belum memahami ucapan Ki Dudui yang terakhir sebelum masuk ke dalam kamarnya itu. Waalaikumsalam. Masuk Budi. Mbak Idim berpesan ada banyak hal yang harus segera aku ketahui, termasuk yang sudah aku dengar. Jaka, Maeda dan Dadang dijaga dan dirawat Mbak Idim, agar kita berdua bisa bergerak leluasa, Gam, jawab Budi. Budi langsung bersalaman dengan Gama, bahkan kepalanya seperti bisa langsung menunduk. Rasa menghargainya dalam bentuk adab begitu tinggi ia berikan kepada Gama dan tidak pernah berubah sedikit pun. Maaf Gam, bukannya aku lancang. Sepertinya habis banyak orang yang datang ke rumah ini. Aku bisa melihat dari banyaknya langkah dan sisa-sisa kedatangan mereka, ucap Budi tiba-tiba, tetap dengan kepalanya yang menunduk. Beberapa tamu penting yang luar biasa, Bud. Bala bantuan sudah tiba. Waktu menyelamatkan Rara tidak banyak lagi. Tadi ada Mas Danan dan Abah yang berkunjung dengan Pak Lek Bimo yang sudah berkenalan denganku. Semuanya ada kaitannya, Bud, jawab Gama berusaha tenang, bahkan menutup pintu dengan perlahan setelah menepuk pundak Budi. Perkenalan. Aku juga mengalami hal yang sama. Orang yang hampir sama dengan kamu, Gam, bernama Cahyo, di dalam Leweng Sasar, dengan kekuatannya yang luar biasa juga. Apa ini ada kaitannya dengan Rara dan Leweng Sasar harus kembali seperti semula, jawab Budi sambil mengeluarkan rokoknya. Gama tetap saja mencari siapa yang bersama Budi kali ini, karena ia merasakan juga sesuatu yang berbeda sejak Budi pulang dari Leweng Sasar. Cahyo, jangan bilang itu masih saudara Mas Danan yang aku temukan di Leweng Sasar juga, Bud, jawab Gama. Tapi sebelum itu, tubuh Karni ada yang merubah posisinya ketika aku keluar dari Leweng Sasar. Bahkan aku menemukan ini di saku jaketnya, ucap Budi langsung mengeluarkan kemenyan hitam. Begitu juga dengan Gama, langsung mengeluarkan kemenyan hitam yang ia terima dari Maenda. Ini dari rumah Maenda. Maenda yang langsung memberikannya, Bud, ucap Gama dengan perlahan, menyimpan benda yang sama di atas meja. Sama-sama. Karni sialan. Harusnya sudah aku kirim dia bersama Ajal. Bisa jadi
Orang sialan itu awal mula masalah sebelum keluar nama Basuki dan Wewe Gombel di dalam lowong gam. Jawab Budi sangat kesal. Jangan gegabah, kita tidak bergerak hanya berdua. Sekarang Mas Danan akan membantu bersama Abah dan Pak Lebimo. Begitu juga aku yakin Cahyo bagian dari mereka yang kamu sebutkan tadi, Bud. Ucap Gama berusaha menenangkan Budi yang terlihat sudah melalui beberapa hal sulit setelah kembali ke tanah kelahirannya itu. Membuat Budi langsung terdiam. Hisapan rokoknya sudah tidak tenang, padahal banyak yang harus disampaikan kepada Gama. Bala bantuan Kliwon, seharusnya kera ekor panjang itu mengetahui dengan mudah isi lowong sasar dan keberadaan Rara, juga tempat di mana Basuki berada. Ucap Budi tiba-tiba dengan pandangan kosongnya. Apalagi Gama kini melihat Meong Hideng tiba-tiba berjalan terpincang-pincang ke arahnya dari dalam rumah. Anehnya, langsung menatap tajam ke arah Budi, dan hal itu juga disadari Budi. Budi, siapa Kliwon? Tanya Gama semakin penasaran. Merasa bahwa nama itu yang sudah bersama Budi, karena tatapan Meong Hideng dan ucapan Ki Dudui seperti berbuah bukti. Cahyo, orang itu yang memanggilnya Gam di lowong sasar. Bahkan orang itu bisa memerintah dengan konyolnya. Walaupun aku sedikit heran, masih ada sosok yang bersamanya, seperti Meong Hideng dengan kamu. Jawab Budi perlahan, bersamaan dengan Meong Hideng berjalan terpincang-pincang ke arah pintu. Tiba-tiba, Gama mendengar suara yang baru pertama kali masuk ke dalam telinganya. Namun Budi malah menganggukkan kepalanya, masih ingat dengan suara kedatangan Kliwon. Tiba-tiba, pintu dapur terbuka dengan perlahan, membuat Meong Hideng berjalan terpincang-pincang keluar. Dan sudah mendapati seekor kera dengan ekor yang panjang berdiri. Mereka berdua bertatapan tajam, terlebih Meong Hideng sudah memancarkan sinar kuning dari matanya. Itu Kliwon yang Cahyo panggil, akan membantu kita, Gam. Ucap Budi tiba-tiba. Namun Kliwon terus saja memberikan pertanda dengan kepala dan ekornya yang terus menunjuk ke arah barat, di mana lowong sasar berada. Begitu juga dengan Meong Hideng yang seperti merasakan pertanda itu. Rara dalam bahaya, cepat selesaikan, bisa mati anak malang itu, Gama. Ucap Ki Dudui sangat tegas, membuyarkan penglihatan Gama dan Budi pada Kliwon dan Meong Hideng. Sekarang, 1000 lelembut menunggu kalian. Sogi sudah di ujung kesabarannya. Cepat habisi sebelum banyak nyawa yang mati. Lanjut Ki Dudui semakin panik. Kliwon dan Meong Hideng melihat ke arah Gama dan Budi secara bersamaan, seperti mengerti apa yang akan mereka berdua lakukan di dalam lowong sasar. Terlebih, Budi ingat kembali pada ucapan terakhir Cahyo sebelum berpisah. Aku pasti bantu. Kliwon akan bersama kamu, Mamang Gondrong. Sekarang Gama, ucap tegas Ki Dudui, sudah mengetahui bahwa Kliwon bukanlah makhluk sembarangan yang diberikan Cahyo kepada Budi, menjadi kunci yang akan membawanya masuk ke dalam lowong sasar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.